Jadi kalau mereka merasa dengan salinan DTU dilegalkan, diabsahkan tanah ulayatnya, penguasaannya cukup DTU. Memang di awal-awal banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang utuh kaitannya dengan apa dan bagaimana proses pemetaan ini. Jadi masih trauma mereka, makanya ini mau apa lagi? Tanah kami juga diambil. Mungkin orang tua susah payah kerja untuk anak, menyekolahkan anak-anak toh. Jadi harapan untuk anak-anak ke depan berhasil. Papua, permata di timur Nusantara. Tanahnya subur, lautannya menawan, budayanya kaya, menjadi daya tarik bagi siapa saja yang mencintai alam dan kehidupan. Namun, lebih dari bentang alam yang mempesona, Papua menyimpan kekayaan tak kasat mata, adat yang dijaga dengan sepenuh jiwa. Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan sekedar pijakan. Ia adalah warisan leluhur, ruang hidup, dan identitas yang tak tergantikan. Tanah ulayat itu disebut kalau istilah di kampung itu tanah pribadi suku itu 5 orang struktur adat ini 5 orang itu yaitu Terang, Digino, Tegai, Bemei, Serom. Itu 5 perangkat adat yang memang tidak bisa dirubah. Di Kampung Kesatuan Adat Sawoi, tanah bukan milik perorangan, melainkan milik bersama masyarakat. Marga Sawoi terbentuk dari marga-marga besar. Mereka menyepakati batas wilayah dengan cara tradisional, menggunakan tanda alam seperti pohon, sungai, atau tanah yang telah dinamai oleh leluhur. Batas-batas itu hidup dalam ingatan, tidak dilukis di atas peta. Seiring waktu, melalui ikatan perkawinan dan saling percaya, tumbuh pula hak pengelolaan yang lentur antar marga, tanpa menghilangkan nilai adat. Kehidupan masyarakat adat ini sangat erat dan bergantung dengan tanah adat mereka. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat adat dan bergantung dengan tanah adat mereka. Tanah dan masyarakat itu menjadi satu kesatuan yang susah untuk dipisahkan, menjadi satu. Ada istilah tanah merupakan ibu dari masyarakat hukum adat. Tanah ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat atau MHA, yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah dan bersifat komunal. Yang kita lihat selama ini terjadi akibat dari ketidakjelasan batas dan juga pemilikan tanah adat tersebut dan belum didaftarkan. Apabila ada sebuah kegiatan pembangunan ataupun ada kegiatan investasi masuk, disitulah mulai timbul persoalan-persoalan konflik antara masyarakat adat. Entah masyarakat adat dan masyarakat adat, masyarakat adat dan pemerintah, ataupun masyarakat adat yang dengan investor. Nah, ini tentunya menimbulkan gejolak dan krisis di wilayah Papua. Sekarang kita lihat di wilayah pegunungan, bagaimana konflik yang terjadi di antara masyarakat adat terkait dengan pembangunan pusat pemerintahan. Akibat dari belum adanya pemetaan masyarakat adat, saling klaim antar suku di dalam satu wilayah yang ada pembangunan, ada investasi. Nah, seperti itu. Salah satu upaya untuk melindungi tanah ulayat adalah melalui mekanisme pendaftaran tanah ulayat yang diberikan negara melalui Kementerian ATR BPN. Jadi awal mula kami masuk di Sawoi itu memang prosesnya sudah cukup panjang ya dari pemerintah daerah. Pertama kali masuk itu memang melakukan sosialisasi bersama dengan pemerintah daerah, kemudian ada juga teman-teman mitra CSO yang lain.
dan juga para pemangku adat. Proses sosialisasi itu dilakukan di beberapa kali sebagai bentuk tahapan dari proses pemetaan itu sendiri. Jadi mensosialisasi dulu, kemudian masuk Lokakarya 1, mengumpulkan sejumlah fasilitator kampung untuk menyampaikan maksud dan tujuan daripada proses pemetaan itu sendiri. Nah, pada awalnya itu kami selaku pemuda itu kami diberitahukan oleh para Ondo Afi, datang memberitahukan kepada kami di sekretariat KNPI bahwa kami akan melakukan pemetaan wilayah adat. Nah, pada saat itu kami juga karena belum sempat mengetahui informasi, di mana pada saat itu dari GTMA juga pernah menyurati bahwa akan melakukan pemetaan. Di mana pada saat itu pada awalnya itu memang terjadi gejolak karena sebagian masyarakat itu belum memahami tentang pemetaan. Mereka berpandangan bahwa bagaimana nanti kalau ketika pemerintah mengintervensi hak wilayah tanah adat kami, bagaimana nasib generasi kami ke depan. Bapak-bapak yang ada di kampung, artinya mereka rasa karena mereka belum tahu tujuannya seperti apa. Artinya sudah ada pengalaman mereka, tanah mereka sempat kehilangan, itu tanah transmigrasi Besom itu. Jadi masih trauma mereka, makanya ini mau apa lagi, nanti tanah kami juga diambil. Begitu. Memang di awal-awal banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang utuh kaitannya dengan apa dan bagaimana proses pemetaan ini. Karena banyak kasus misalnya banyak juga perusahaan-perusahaan yang mulai masuk, ada juga industri dan segala macam. Jadi masyarakat itu memiliki banyak pertanyaan yang perlu kita jawab. Tahun 2023, masyarakat adat Sawai menandai satu tonggak penting. Tanah ulayat mereka memperoleh sertifikat resmi dari negara melalui skema hak pengelolaan atau HPL. HPL adalah bentuk pengakuan hukum negara terhadap tanah ulayat. Lewat skema ini, masyarakat adat tidak kehilangan tanahnya, justru memperoleh kepastian hukum atas pengelolanya. Mereka tetap menjadi pemegang kendali, tetap dengan cara adat. Hanya kini, pengakuan itu juga sah dalam sistem hukum negara. Jadi Permen 14 ini sebenarnya bukan peraturan menteri yang baru ya, yang dikeluarkan oleh ATR BPN. Sudah dimulai sejak tahun 1999 dan ini adalah permen yang keempat. Nah, keempat permen itu sebenarnya mengatur hal yang sama, yaitu mengenai pengadministrasian tanah-tanah ulayat atau tanah-tanah adat yang ada di Indonesia. Yang harapannya outputnya ya pemerintah, kalangan swasta maupun publik mengetahui di mana saja keberadaan tanah-tanah ulayat itu, dan bagi pemerintah sendiri informasi mengenai keberadaan tanah ulayat itu akan dipertimbangkan dalam pemberian hak atas tanah. Jadi dengan keberadaan tanah ulayat itu harapannya pemerintah tidak lagi serampangan dan sembarangan menerbitkan hak atas tanah yang ternyata adanya di tanah ulayat atau tanah adat. Bagi kalangan swasta ini penting karena mereka juga mendapatkan informasi ya, kalau misalnya mereka mau berinvestasi di satu tempat, di satu lokasi, nah mereka sudah dapat informasi dari awal apakah di lokasi atau daerah itu ada tanah ulayat atau tidak. Kalau mereka tahu di situ ada tanah ulayat, berarti mereka dari awal sudah bisa berpikir, oh saya nanti akan berurusan, berkomunikasi dengan masyarakat hukum adat. Jadi itu kira-kira isi dari permen itu. Perlu kita memahami pemikiran dan budaya masyarakat adat untuk bisa menyatukan dengan aturan-aturan di bidang pertanahan, sehingga masyarakat adat bisa menerima konsep daripada pembuatan sertifikat hak pengelolaan ini. Pertama itu dari dalam masyarakat adat sendiri, yaitu pemahaman mereka tentang konsep sertifikat tanah ulayat ini. Mereka masih berpikiran tentang sertifikat itu bisa dialihkan. Sertifikat itu akan menimbulkan tanggungan pajak seperti itu. Itu yang perlu kita pastikan. Bahwa sertifikat ini memang tidak bisa untuk diperjualbelikan, hanya bisa dikerjasamakan, investasikan seperti itu. Kita harus bisa yakinkan mereka dengan melibatkan berbagai pihak. Karena pada awal kita masuk itu mereka juga menolak, ini mau bikin apa?
Bagaimana kalau suatu waktu sertifikat ini kemudian dijual oleh kita punya anak-anak atau siapapun yang kemudian berniat tidak bisa kita sampaikan. Karena itu struktur adat itu masuk di dalam proses sertifikat. Jadi semua harus mengetahui dalam proses ini dan dibatasi, tidak bisa untuk diperjualbelikan. Pada saat kita gunakan alat namanya GPS itu untuk garis-garis itu masyarakat ini semua. Itu mobil datang itu langsung semua naik di mobil penuh, bahkan ada yang tidak bisa dimuat lagi, mobilnya penuh, harus mobilnya balik lagi, jemput lagi. Nah, seperti itu. Itu dukungannya itu luar biasa. HPL atau hak pengelolaan membuka peluang, kerjasama ekonomi, perlindungan hukum, hingga penguatan kedudukan masyarakat adat dalam pembangunan. Namun, jalan ini juga memunculkan pertanyaan, apakah masyarakat adat siap menyusun rencana penggunaan lahan sesuai syarat HPL? Akankah adat dan birokrasi bisa berjalan berdampingan? Jadi memang ini ada perdebatan yang cukup panjang sebenarnya, yang merupakan bagian dari proses penyusunan Permen 14. Dari seluruh rangkaian pendaftaran tanah ulayat ya, dari mulai awal sampai akhir diperkenalkan dua opsi, yaitu opsi cukup sampai di daftar tanah ulayat, lengkapnya daftar tanah ulayat umum, ya berhenti sampai di situ. Yang dengan daftar tanah ulayat itu sudah ada informasi mengenai bidang tanah ulayatnya, termasuk informasi siapa masyarakat hukum adat pemiliknya. Di situ tidak keluar sertifikat sebagai tanda bukti hak, yang dikeluarkan adalah salinan DTU menurut Permen 14. Yang kedua adalah opsi sertifikat HPL, hak pengelolaan di atas tanah ulayat. Salah satu faktor yang menyebabkan kenapa pilihannya sertifikat HPL supaya pendaftaran tanah ulayat itu berakhir dengan sertifikat. Mengapa sertifikat? Supaya orang luar nanti yang berminat bermitra dengan masyarakat hukum adat yang lokasi kegiatannya itu di tanah ulayat, mereka punya kepastian. Kenapa HPL yang dipilih? Karena HPL itu hak pengelolaan dianggap satu jenis hak yang itu bisa mencakup kewenangan adat. Karena HPL itu sebenarnya hak menguasai negara, yang pemilik HPL-nya itu seperti memiliki kewenangan seperti negara. Negara memberikan ruang dan juga memberikan proteksi dan juga turut serta dalam program-program perlindungan dan proteksi kehidupan masyarakat adat seperti apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, perlindungan, pemberdayaan, proteksi terhadap masyarakat adat. Dengan pemetaan dan pensertifikatan tanah ulayat ini bisa jelas batas-batas masyarakat adat, bisa jelas ruang-ruang mereka, bisa jelas itu di mana tempat-tempat yang mereka bisa usaha untuk hidup, sehingga memperkecil atau mengurangi dampak konflik ataupun dampak-dampak sosial yang timbul di kemudian hari akibat dari ketidakjelasan batas-batas tanah adat. Jadi kalau mereka merasa dengan salinan DTU mereka merasa dilegalkan, diabsahkan tanah ulayatnya, penguasaannya, cukup DTU. Tapi kalau mereka merasa salinan DTU kan bukan tanda bukti hak yang kuat, bukan bukti kepemilikan yang kuat. Terus nanti kalau saya mau bekerja sama dengan pihak ketiga, terus pihak ketiganya menanyakan tanda bukti haknya, kalau saya tunjukkan salinan DTU dengan satu sertifikat, ini bagi masyarakat yang dari awal sudah memikirkan bahwa itu nanti dikerjasamakan ya dengan pihak ketiga. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan dia kemungkinan akan memilih sertifikat HPL. Argumentasi lainnya karena untuk HPL itu tidak dikenal jangka waktu. Ya tidak seperti hak guna usaha, hak guna bangunan yang berjangka waktu. Jadi sisi positif yang dilihat oleh ATR BPN kalau nanti masyarakat hukum adat mendapatkan HPL dengan sertifikatnya, maka masyarakat hukum adat tidak perlu khawatir. Nanti ini setelah 20-30 tahun dilanjutkan atau tidak oleh pemerintah ini. Nah, itu argumentasi lain. Ya memang harapan masyarakat itu kan sangat tinggi, ya, ekspektasi mereka bahwa setelah ada sertifikat tentunya akan ada investasi, akan ada perubahan. Nah ini kan tentunya menjadi tanggung jawab dari banyak pihak. Kami di Kementerian Agraria kan bisa mendorong lewat program-program lintas sektor. Nah, situasi seperti ini yang kami harapkan itu
perlu kolaborasi antara kementerian dan departemen. Kalau sebuah wilayah yang sudah diberikan penetapan wilayah dan didaftarkan sebagai tanah ulayat, sebaiknya itu didorong untuk bisa berkembang. Sehingga masyarakat mendapat manfaat, bukan saja mereka punya tanah dilindungi, tetapi tanah mereka bisa bermanfaat dan menjadi jaminan untuk kehidupan mereka. Tapi bagaimana pengakuan itu bisa berguna untuk pengembangan ekonomi kehidupan masyarakat adat, itu yang lebih penting setelah pasca kita melindungi mereka. Sertifikasi tanah ulayat itu adalah merupakan kegiatan prioritas untuk masyarakat adat di Papua, dan itu harus menjadi prioritas kegiatan untuk pendaftaran tanah di Papua. Yang pasti, sertifikasi tanah ulayat melalui HPL adalah awal, bukan akhir. Awal untuk menguji komitmen bersama antara negara dan masyarakat adat agar hukum positif tak menghapus hukum adat, tapi memperkuatnya. Semoga pengakuan ini tidak sekedar formalitas administratif, tapi benar-benar menjadi jembatan menuju masa depan yang adil, di mana tanah adat tetap lestari dan masyarakat adat berdiri tegak di atas tanah yang mereka cintai. Kami di BPN sebagai eksekutor proses penerbitan sertifikat tanah ulayatnya. Tetapi dalam proses pendataan, penelitian sampai penetapan masyarakat adat itu menjadi bagian dari porsi departemen yang lain. Perlukan di situ saling kerjasama. Itu menjadi tantangan kami sebenarnya. Kami tetap melindungi hak-hak adat, tetapi hak-hak privat yang lain pun tetap kita lindungi. Sehingga pertumbuhan pembangunan itu bisa berjalan sejajar. Masyarakat adat tidak tersingkirkan di dalam program pembangunan yang sedang berjalan. Nah, itu bisa menjadi contoh untuk kita bawa ke daerah lain. Bahwa kalau pemerintah daerah siap, masyarakat adat siap, ini bisa selesai. Ya, harapan saya ke depan pemerintah bisa bantu kami untuk mengembangkan penanaman sagu, bibit sagu. Mungkin seperti ini sudah kita kerja manual. Mungkin pemerintah lihat ke depan kita butuh alat-alat yang lebih membantu kita. Mungkin orang tua susah payah kerja untuk anak, menyekolahkan anak-anak toh. Jadi harapan untuk anak-anak ke depan berhasil. Walaupun dengan hasil ekonomi yang sederhana cukup.